Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Asifa SEMSC, dosen tetap Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah e-Business. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Program Studi Akuntansi semester 7 dengan kode mata kuliah AKM 405 berbobot 2 SKS. Mata kuliah e-Business diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, dan 1 kali ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar e-Business dan ekosistemnya, meliputi model bisnis digital seperti B2B, B2C, C2C, dan B2G, serta infrastruktur teknologi yang mendasari operasional e-Business. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas bagaimana mengoperasikan platform e-commerce secara menyeluruh, mulai dari sistem pembayaran digital, manajemen katalog produk, proses fulfillment, hingga analisis laporan performa penjualan di marketplace. Mahasiswa juga dibekali kemampuan mengoperasikan tools operasional e-business mencakup manajemen inventory berbasis cloud, analisis laporan digital analytics, dan pengelolaan data pelanggan menggunakan platform CRM. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan merancang dan mempresentasikan implementasi e-business secara komprehensif untuk satu entitas bisnis, UMKM atau perusahaan fiktif yang mencakup model bisnis digital, alur transaksi, analisis tren teknologi terkini seperti AI dan blockchain, serta strategi digitalisasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2 dan CPL 3 yang telah tertuang dalam RPS dan disahkan oleh Ketua Program Studi Akuntansi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan ekosistem e-business. CPMK 2, mahasiswa mampu mengoperasikan platform e-commerce. Dan selanjutnya, CPMK 3, mahasiswa mampu mengoperasikan tools operasional e-business. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu merancang implementasi e-business secara komprehensif. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui e-learning sunan.umk.ac.id. Dilengkapi presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka di kelas untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa slide presentasi, studi kasus platform digital Indonesia, lembar kerja interaktif, serta ilustrasi bisnis model Canvas, untuk membantu mahasiswa memvisualisasikan konsep bisnis digital. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa pertanyaan pemantik di setiap topik, diskusi, tanya jawab, kuis kilat, serta presentasi dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk menilai proses, dilakukan melalui tugas laporan analisis pada setiap sub CPMK. Misalnya laporan analisis model bisnis digital dan bisnis model Canvas, serta laporan evaluasi operasional platform e-commerce dengan bobot yang telah ditetapkan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16 dengan masing-masing berbobot 20% menggunakan teknik performance test. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah project-based learning, dipadukan dengan discovery learning dan case study method dengan metode presentasi interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan praktik langsung menggunakan platform digital yang relevan dengan konteks bisnis Indonesia. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku Loudon dan Trevor tentang e-commerce, bisnis, teknologi, society, buku ajar e-business dan e-commerce, serta buku Introduction to e-Business. Selain itu, saya juga menggunakan referensi pendukung berupa artikel jurnal bereputasi, termasuk salah satu publikasi ilmiah saya sendiri mengenai revitalisasi UMKM melalui strategi bisnis, inovasi, dan sistem informasi akuntansi agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik,
Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah e-bisnis dengan materi pada pertemuan 2 yakni model bisnis digital. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Kabarnya hari ini gimana? Siap kuliah hari ini? Siap. Oh, harus siap dong ya. Oke. Sebelum kita mulai ya perkuliahan hari ini, mungkin saya mau tanya sedikit pertanyaan simpel ya buat teman-teman ya. Sebelum teman-teman berangkat ke kampus tadi sempat pesan makan online nggak? Ada yang pesan makan online nggak? Nggak ada. Beli ini paket data? Ada ya. Oke. Kemudian teman-teman ketika ada nih teman kalian yang jual buku melalui grup WA, itu termasuk bisnis nggak menurut teman-teman? Iya, benar. Kenapa? Karena melakukan transaksi penjualan. Nah, kita bandingkan kalau tadi yang saya tanyakan di awal, teman-teman pernah beli paket data nggak? Pesan online nggak? Pesan makanan online nggak? Nah, itu dari sisi pembeli. Sedangkan kalau tadi ada teman kalian yang menjual buku melalui grup WA, itu dari sisi penjual. Nah, keduanya ini sama-sama transaksi bisnis. Ya. Jadi, hari ini nanti kita akan mempelajari terkait model bisnis digital, yaitu nanti ada 4 jenis, yaitu B2B, B2C, C2C, dan juga B2G. Dan juga nanti kita akan menganalisis bisnis model kanvas dan juga ada studi kasus. Ya, nanti akan ada studi kasus terkait platform di Indonesia. Nah, sebenarnya model bisnis itu bisa dibedakan dalam satu pertanyaan saja. Siapa yang jual dan siapa yang beli. Nah, poinnya di situ, siapa yang jual dan siapa yang beli. Nah, dari situ nanti muncul 4 model bisnis ini. Yang sudah saya sampaikan di awal tadi ada B2B, B2C, C2C, dan B2G. Nah, kok ini digital aja Bu? Online saja? Enggak. Jadi warung kelontong pun kalau misalnya membeli suatu barang ya dari distributor atau supplier, itu juga termasuk model bisnis. Ya, jadi baik secara offline maupun online, itu juga model bisnis. Namun nanti ini yang akan lebih saya sampaikan itu lebih ke bisnis digital. Dan penerapannya di offline pun juga bisa sama. Ya. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait bisnis to bisnis atau B2B. Nah, kalau B2B ini menjelaskan terkait satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Atau antara bisnis dengan bisnis. Jadi pembelinya ini bukan konsumen akhir. Konsumen akhir itu siapa? Seperti kita ini, membeli makan langsung kepada toko. Ya, itu adalah konsumen akhir. Tapi di sini bisnis ke bisnis adalah orang atau seseorang yang mempunyai usaha. Jadi menghasilkan produk atau layanan tertentu. Itu adalah B2B. Mungkin contohnya di sini di Indonesia, platform B2B ada ralali.com. Mungkin teman-teman ini tidak familiar ya terkait ini, karena ini terkait pembelian bahan baku dan juga alat usaha langsung dari distributor. Kemudian untuk Mekari, ini untuk kelola keuangan dan karyawan bisnis dalam satu platform. Lalu ada Gobis atau Moka, ini merupakan kasir digital, KRIS untuk warung dan kafe modern. Nah ini biasanya teman-teman sering ketemu nih, sering ngafe kan? Ya, coffee shop gitu kan. Itu kalau teman-teman biasanya membayar menggunakan kris, ya, itu biasanya layanannya diberikan oleh Gobis atau Moka. Ya. Dan posisinya di sini untuk kafe itu adalah pembelinya. Sedangkan Gobis atau Moka itu adalah penjualnya, karena penyedia layanannya. Nah, untuk teman-teman yang membeli kopi itu sebagai apa? Nah, itu urusan lain, itu urusan masuk ke B2C. Ya, kalau B2C itu adalah business to consumer. Seperti tadi saya contohkan tadi ya, kafe kepada teman-teman membeli kopi. Itu adalah bisnis kafe dengan teman-teman sebagai konsumen akhirnya. Nah, itu contoh sederhana dari B2C.
Jadi kalau pengertiannya sendiri B2C itu pelaku usaha dengan konsumen langsung yang bisa teman-teman temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang paling familiar juga di teman-teman itu beli atau belanja online di Shopee, di Tokopedia, kemudian di TikTok Shop. Nah, kemudian teman-teman terakhir kali belanja apa ini? Hah? Skincare, baju, pasti pas tanggal kembar ya. Ya. Nah, itu teman-teman salah satu jadi pemain, ya, pemain bisnis. Ya, itu kan tidak sadar ya kita ternyata sudah menjadi pemain dalam bisnis, khususnya adalah business to consumer. Kemudian yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Nah, ini antara konsumen dengan konsumen lain. Jadi platformnya hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, contohnya itu teman-teman pernah tahu OLX? Ya, di situ teman-teman bisa menjadi sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Misalnya teman-teman nih menjual HP bekas ya di OLX. HP-nya itu kan milik teman-teman. Platformnya itu hanya menyediakan tempat, tidak memiliki HP teman-teman yang kalian jual, ya kan? Jadi platformnya itu hanya sebagai sarana jual beli saja, transaksinya itu saja. Tidak memiliki kepemilikan atas barang yang teman-teman jual. Ya, contoh yang familiar tadi saya sampaikan ada OLX Indonesia, kemudian Facebook Marketplace, ya itu juga ada. Apalagi kalau di Facebook Marketplace ini teman-teman bisa menemukan ada komunitas-komunitas tersendiri. Kemudian ada lapak Tokopedia atau Shopee, itu juga ada. Biasanya teman-teman ada yang pre-love dan lain sebagainya. Itu kan ketemu ya di Shopee atau Tokopedia atau TikTok Shop. 4 ya, ada business to government ya atau B2G. Nah, transaksi antara pelaku usaha dengan instansi pemerintah. Biasanya itu lewat sistem e-procurement. Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar? Nah, nanti silakan teman-teman cek ya di situs pemerintah, khususnya ada e-procurement. Nanti teman-teman bisa cek. Ya. Nah, biasanya itu contohnya laptop dan kursi kuliah di kampus negeri sering dibeli lewat e-katalog LKPP. Nah, itu contohnya B2G. Jadi di B2G ini ada e-katalog LKPP, kemudian ada layanan pengadaan secara elektronik, lalu ada kris retribusi. Nah, tapi kenapa sih kok di dalam B2G ini layanannya lama? Kenapa? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan, silakan. Ya, silakan Mas. Mengikuti jadwal anggaran pemerintah. Oke, benar sekali. Jadi kita kan di pemerintahan itu ada jadwal untuk mengeluarkan anggaran tersendiri. Dan juga biasanya di pemerintah itu ada tender ya, perlu ada tender dulu supaya nanti bisa dilakukan secara transparan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Makanya prosesnya itu yang jadi lama. Sehingga biasanya pendapatannya itu tidak langsung diakui ya karena ada piutang terlebih dahulu, prosesnya lama. Kemudian, nah ini tadi perbandingan keempat model bisnis. Ya, ada B2B, B2C, C2C, dan B2G perbandingannya. Ada mulai dari siapa yang menjual dan siapa yang membeli, kemudian frekuensi dan nilainya, lalu ada proses beli dan contoh di Indonesianya masing-masing seperti apa. Saya mau nanya nih, kalau misalnya toko roti membeli tepung ya di sebuah distributor, itu masuknya apa? Silakan tunjuk tangan. Saya Bu. Oke, yang belakang Mbak silakan. Izin menjawab, itu termasuk B2B atau business to business karena transaksi tersebut besar dan jarang terjadi, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Dona. Benar sekali, itu masuknya adalah B2B. Karena kalau kita lihat toko roti itu kan tidak membeli tepung setiap hari. Misalnya hari Senin beli, hari Selasa beli, itu kan tidak. Jadi langsung misalnya dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan membeli jumlah tepung yang sangat banyak, ya. Tapi
nilainya ini kan besar, langsung beli banyak tepung. Makanya frekuensi dan nilainya jarang dan nilainya besar. Kemudian proses belinya. Biasanya antara pembeli dan juga distributor ini kan butuh negosiasi untuk menentukan harganya berapa. Ya, sehingga di sini di dalam B2B ada negosiasi terlebih dahulu sehingga prosesnya cenderung lama. Nah, oke, kita naik level. Sekarang teman-teman tadi kan sudah belajar terkait model bisnis digital. Kemudian ini kita naik level bagaimana sih menganalisis bisnis digital itu. Nah, caranya itu dengan menggunakan bisnis model canvas, yaitu menganalisis bisnis mulai dari bisnis tersebut dijalankan sampai dengan bisnis tersebut mendapatkan uang. Nah, gimana caranya? Ada 9 blok atau kotakan nanti yang harus teman-teman pahami. Nah, ini saya bagi menjadi 2 sisi, ada sisi pelanggan dan juga ada sisi infrastruktur. Yang pertama ada sisi pelanggan. Ada customer segment, kemudian value proportion, ada channels, kemudian ada customer relationship, lalu ada revenue stream. Nah, ini untuk sisi pelanggan. Jadi di customer segment itu siapa yang menjadi target pelanggannya. Kemudian yang value proportion itu adalah nilai atau manfaat utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Lalu untuk channel, itu cara bisnis menjangkau dan menyampaikan nilai ke pelanggan seperti apa. Lalu untuk customer relationship, itu bagaimana bisnis membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Lalu ada revenue stream, itu sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis. Kemudian ada sisi infrastruktur, itu ada key resource, itu aset utama yang dibutuhkan agar bisnis itu bisa berjalan. Kemudian ada key activity, itu adalah aktivitas inti yang harus dilakukan bisnis setiap harinya. Lalu ada key partnership, mitra strategis yang mendukung operasional bisnis. Dan yang terakhir ada cost structure, itu biaya-biaya utama yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Baik, kalau kita gabungkan 9 kotak tadi, kemudian kita visualisasikan atau gambarkan, nanti bentuknya akan seperti ini. Ini menggambarkan dari awal bisnis itu terbentuk sampai dengan mendapatkan uang. Ya. Kalau teman-teman lihat di sini mulai dari key partnership, ya, lalu key activities, di bawahnya ada key resources, kemudian ada value proportion, lalu ada customer relationship, bawahnya ada channels, kemudian paling kanan adalah customer segment, di bawah sini ada cost structure sama revenue stream. Jadi nanti gambarannya adalah seperti ini. Oke, nah biar lebih jelasnya lagi mungkin saya ilustrasikan dengan salah satu platform yang ada di Indonesia, yaitu teman-teman tahu Goto ya? Ya, gabungan antara Gojek dan Tokopedia. Nah, apalagi sekarang Tokopedia sudah gabung lagi dengan apa? TikTok Shop. Nah, Goto itu merupakan super app Indonesia karena ini menjadi salah satu ekosistem raksasa. Mulai dari apa? Ojek online, kemudian pesan makan, lalu bisa belanja. Ya, 3 in 1 di sini, ya, transportasi, belanja sama fintech. Nah, di selama berdirinya Goto ini, ya, ini pertama kali mendapatkan untung itu awal 2026. Ya, 171 miliar. Kemudian pendapatannya tumbuh 13% dari tahun sebelumnya, ya, 2,5 triliun. Nah, nanti teman-teman kalau mau lihat laporan resminya, ya, bisa cek di Bursa Efek Indonesia dan juga bisa di websitenya Goto Company. Ya. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya, saya mau tanya nih ke teman-teman. Di sini kan ada ojek online, kemudian pesan antar makan. Ini termasuk dalam bisnis apa? Model bisnis apa? Silakan kalau ada yang mau tanya. Saya Bu, itu termasuk pada B2C karena pada Goto itu melayani konsumen langsung. Benar sekali, itu masuknya adalah B2C. Karena
Gojek online, ya, Gojek, ya, ojek online, kemudian GoFood, ini kan bisnis yang melayani kepada pelanggan langsung. Ya, maksudnya adalah bisnis to konsumen. Nah, jadi di dalam Goto ini bisa mencakup 4 bisnis sekaligus. Ya, 4 model bisnis sekaligus. Ada B2B, yaitu Gobis dan Midtrans. Jadi ini membantu pemilik warung dan juga toko menerima pembayaran digital. Ya. Kemudian bisa juga masuk B2C. Tadi yang sudah dijawab oleh teman-teman, ya, ada GoRed, GoFood, GoCar, kemudian ada Tokopedia Official Store. Ya, masuknya adalah B2C. Kemudian juga bisa masuk ke C2C. Ya. Contohnya adalah lapak perorangan di Tokopedia. Kemudian bisa juga masuk ke B2G. Kris retribusi daerah, membantu pemerintah daerah terima pembayaran digital secara transparan. Nah, jadi di dalam satu, ya, aplikasi ini bisa mencakup 4 model bisnis sekaligus. B2B, B2C, C2C, dan B2G. Ya, jadi menjangkau seluruh lapisan ekonomi dari mulai individu sampai dengan pemerintah. Ya, nggak kebayangkan ternyata ada nih salah satu contoh perusahaan yang bisa langsung mencakup 4 bisnis model bisnis digital. Ini kalau nanti kita visualisasikan BMC-nya ya teman-teman, ada 9 blok ya. Mulai dari key partnership-nya, nanti ada bank dan mitra keuangan, kemudian ada TikTok, lalu ada penyedia cloud, lalu ada mitra logistik pihak ketiga. Kemudian di bagian key activity itu ada yang mengelola platform dan juga mitra dan juga merchant-nya. Lalu untuk key resource-nya, ini ada aplikasi dan data pengguna, kemudian ada infrastruktur cloud-nya seperti apa. Lalu di bagian value proposition, di sini ada belanja sosial melalui TikTok Shop. Kemudian ada layanan keuangan digital. Lalu di bagian customer relationship, di sini ada program loyalitas. Kemudian ada rating dan juga chatbotnya seperti apa. Lalu di bagian channels, di sini ada GoPay, kemudian TikTok Shop dan media sosial. Lalu untuk customer segmennya ada penumpang, ya, kemudian ada pengendara, lalu mitra pengemudi, UMKM, dan juga otomatis ada pembelinya, ya, segmennya itu. Lalu untuk cost structure-nya itu ada teknologi dan cloud-nya, kemudian insentif untuk mitra pengemudi, lalu ada kepatuhan regulasi. Lalu untuk revenue stream-nya itu ada komisi transaksi, ada fee TikTok Shop-nya, lalu ada bunga layanan keuangan. Jadi ini adalah gambaran BMC dari Goto. Ya. Jadi ketika kita visualisasikan mulai dari Goto tersebut ya berdiri sampai dengan mendapatkan uang, gambarannya adalah seperti ini. Nah, hal yang bisa kita pelajari dari Goto ini mungkin yang pertama, jadi satu platform ini banyak model bisnis. Ya, tadi ada 4, yang mulai dari B2B sampai dengan B2G. Jadi satu platform bisa mencakup 4 model bisnis digital. Lalu pendapatan dari komisi. Jadi di dalam Goto itu kan tidak sepenuhnya uang masuk itu langsung diambil Goto. Ya, tapi Goto itu dapatnya dari komisi. Komisinya itu mungkin terlihat sedikit. Ya, tapi pelanggannya itu kan sangat banyak, jutaan. Sehingga total yang didapat pun nanti akan banyak. Kenapa sih bisnis digital selalu seperti ini? Rugi dulu, untung kemudian. Tahu nggak bakar uang? Ya. Jadi kalau teman-teman ingat pada saat pendirian Gojek pertama kali atau launching di Indonesia, ya, itu kalau teman-teman naik Gojek, ya, itu promonya atau vouchernya ini kan besar sekali. Gunanya untuk apa? Ya mereka untuk menarik pelanggan terlebih dahulu, bakar uang. Memberikan voucher atau promo yang sangat banyak supaya untuk menarik pelanggan. Kemudian orang-orang sudah terbiasa ya kan menggunakan aplikasi tersebut tergantung ya ketergantungan terhadap aplikasi tersebut. Nah, sehingga ini adalah salah satu taktik untuk menarik pengguna sebelum akhirnya nanti mereka ujungnya adalah profit. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa data Goto bersumber dari laporan BEI
ya, laporan keuangan, kemudian bisa dicek di gotocompany.com juga. Ya, ini buku yang kita gunakan ya, mungkin teman-teman sudah miliki, namun teman-teman bisa cari beberapa di artikel ya, dan juga laporan resmi Goto, Tokopedia, OLX, dan LKPP kalau mau lebih tahu angka realnya seperti apa. Oke, ini ada lembar kerja individu teman-teman ya, jadi berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi, pilih satu platform digital dan analisis model bisnisnya secara mandiri, kemudian visualisasikan jadi BMC-nya tadi. Ya, jadi teman-teman pilih selain Goto tadi ya, kan sudah ada Goto, mungkin bisa Shopee, Blibli, dan lain sebagainya. Kemudian identifikasi apakah itu masuk B2B, B2C, C2C, atau B2G, lalu buat BMC-nya dan juga refleksi singkatnya. Ya, oke, silakan saya berikan waktu kurang lebih 15 menit. Ya, bisa ya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, teman-teman sudah selesai mengerjakan? Oke, sudah. Kira-kira ada yang mau maju atau perlu saya tunjuk nih? Saya tunjuk aja ya. Oke, ini saya lihat dulu di absensinya. Silakan Mbak Alvina Nur Hidayah hadir? Oke, silakan Mbak bisa dituliskan di depan sini. Oke, baik. Kita lihat jawaban dari Mbak Alvina ya. Mbak Alvina di sini platform yang dipilih adalah Shopee. Oke, kemudian jenisnya C2C dan B2C. Buktinya penjual bisa berupa individu atau reseller C2C. Oke, good. Kemudian brand resmi melalui Shopee Mall. Oke, ini bisa B2C ya, business to consumer. Oke. Nah, oke, mungkin saya sedikit mereview terkait BMC-nya ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa memperbaiki ya untuk BMC-nya. Jadi untuk yang key partnership nih ya, kita sesuaikan key partnership, kurir atau logistik, bank, payment gateway sama brand. Oke. Kemudian key activities-nya adalah pengelolaan platform, logistik sama pemasaran. Kemudian value proposition-nya belanja mudah, harga kompetitif sama gratis ongkir. Oke. Itu value-nya, betul sekali. Kemudian customer relationship, chat penjual, rating sama channels-nya tadi ada aplikasi sama website ya Mbak ya. Customer segment-nya ini ada pembeli online, penjual, dan brand. Kemudian untuk cost structure-nya ini ada biaya server dan juga subsidi ongkir. Kemudian untuk revenue stream-nya komisi transaksi dan iklan atau Shopee Ads. Mungkin saya bisa menambahkan terkait revenue stream, kalau di Shopee itu kan ada logistiknya kurirnya kan ada Shopee Express. Nah, itu kan mungkin bisa ditambahkan ke pendapatan dari Shopee-nya. Ya, karena masuk di situ. Oke, good, sudah baik ya jawaban dari Mbak Alvina. Mungkin teman-teman yang lain ya, nanti silakan bisa menyesuaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini? Cukup? Oke. Materi ya yang tadi saya sampaikan nanti teman-teman dapat mengaksesnya melalui Sunan ya, di situ sudah materi sudah saya upload di situ, nanti silakan teman-teman pelajari kembali. Baik, kita akhiri perkuliahan hari ini ya, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah e-bisnis pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Video ini disusun sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.